Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Setiawan dengan NIM L200230023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait instalasi dari Apache Hadoop dan Apache Spark. Baik, langsung saja. Pertama, di sini terkait virtual machine. Di sini saya menggunakan Linux Mint dengan spesifikasi untuk RAM menggunakan 6 GB, lalu prosesor menggunakan 2 CPU. Untuk Linux Mint saya menggunakan versi 2204. Baik, yang pertama, sebelumnya di sini saya sudah membuat ringkasan terkait perintah yang akan dijalankan, dan ini sudah saya uji coba pada virtual machine sebelumnya. Gitu. Nah, di sini untuk requirement di sini sudah saya install semuanya, dari install JDK atau Java Development Kit, lalu install SSH Server, hingga verifikasi jasa lokal. Berikut ini saya berikan terkait historinya. Lalu ini untuk Java sudah terinstall ya, versi menggunakan OpenJDK versi 21. Lalu untuk Java compilernya menggunakan versi 21 juga. Oke, kita bersihkan. Saja untuk yang pertama kita akan instalasi Apache Hadoop. Nah, di sini kita perlu mendownload dulu pada website resminya dari Hadoop. Sini ya, jadi Apache Hadoop-nya. Lalu untuk versi yang terbaru, ini 3.4.2 di sini yang saya gunakan. Lalu untuk versinya saya menggunakan binary, karena menggunakan AMD ya, D64 arsitekturnya. Gitu. Oke, di sini sudah saya download, jadi saya tidak melakukan download ulang. Langsung saja kita buka terminalnya. Di sini ya, di dalam folder download. Gitu. Selanjutnya kita lakukan ekstraksi menggunakan perintah ini ya, tar -xvzf. Tuh. Lalu diikuti dengan nama filenya. Oke, setelah terekstraksi kita cek menggunakan perintah ls. Di sini sudah terekstraksi ya untuk foldernya bernama Hadoop dengan versi yang 3.4.2. Selanjutnya kita pindahkan untuk hasil ekstraksi Hadoop-nya ke dalam folder opt. Kita pindahkan. Sudah. Selanjutnya kita buka file manager, lalu kita arahkan ke opt, Hadoop, etc, dan Hadoop lagi. Oke, kita buka file system, lalu di opt, Hadoop, etc, dan Hadoop. Nah, ini untuk melakukan konfigurasi terhadap Hadoop-nya. Yang pertama kita ubah file bernama coreset.xml, kita buka. Itu, lalu kita salin ya untuk kodenya ini. Nah, buat teman-teman mungkin yang memerlukan terkait resume atau catatan yang telah saya buat, nanti dan saya sertakan di deskripsi video ini ya. Kita salin untuk configuration-nya. Kita masukkan ke file coreset. Ya, kita ganti yang configuration di bawah ini. Lalu simpan. Oke, tutup. Selanjutnya kita buka file modifikasi file hdfs site.xml. Buka. Oke, lalu kita masukkan konfigurasinya ya. Ini kalau nggak salah untuk konfigurasi terkait web UI dari si Hadoop-nya ini. Site, kita ganti di bagian bawah ini. Lalu simpan, keluar. Selanjutnya kita akan modifikasi dari mapred www.xml. Nah, berhubung maprednya belum ada, maka kita buat dari template-nya. Jadi kita copy dulu, lalu paste, dan rename. Nah, kita hapus mulai dari
template ini ya sampai copy, jadi tersisa mapred.squash.xml. Selanjutnya langsung buka aja. Oke, lalu kita salin juga untuk konfigurasinya. Ini mulai dari configuration sampai configuration yang gitu. Oke, kita taruh di bagian paling bawah. Di bawahnya V ini ya. Oke, simpan, tutup. Lalu untuk yang terakhir kita modifikasi file bernama yarn.site. Ini kita salin untuk konfigurasinya. Oh, kita gantikan ke bagian configuration yang ini. Oke, setelah itu simpan dan tutup lagi. Nah, ini untuk konfigurasinya sudah selesai ya, konfigurasi terkait baca hidup. Selanjutnya kita menambahkan terkait environment variable. Yang pertama, kita close dulu untuk yang di folder download ini, atau kita tutup dulu. Kita balik ke terminal yang utama ini. Ya, jadi berada di folder utama, kita ketikkan nano.basrc gitu. Oke. Nah, di bagian sini nanti kita akan konfigurasinya terkait environment variable. Oke, enter dulu. Lalu kita salin untuk environment yang dibutuhkan ya. Ini dari export sampai ini sbin. Ini satu baris untuk sbin. Di export kita salin semua. Lalu paste. Ya, ini sudah ya. Jadi ada 3 baris yang perlu di copy. Lalu Ctrl X untuk keluar, lalu Y untuk simpan dan enter. Selanjutnya kita reload untuk environment variable menggunakan perintah source. Ini ya, source.basrc. Ini, sudah. Lalu kita modifikasi terkait dari Hadoop env-nya ini, jadi untuk menambahkan JDK-nya agar si Hadoop ini dapat berjalan dengan normal. Di sini kita pastikan saja. Enter. Lalu kita cari komentar yang diawali dengan Java Home seperti ini ya. Ini saya kurang tahu nih di baris berapa. Jadi silakan, ini berada di agak atas. Kita hapus untuk komentarnya, lalu kita tuliskan yang ini, salin, lalu pastekan. Nah, untuk versinya kalian sesuaikan dengan OpenJDK yang kalian install. Jadi jika menggunakan versi 20 maka diganti 20, atau mungkin di atasnya yang terbaru mungkin sampai 23 gitu, silakan disesuaikan. Lalu Ctrl X, keluar, simpan, enter. Oke, sudah. Lalu kita reload lagi untuk environment variable-nya. Paste, enter. Nah, ini sudah ya untuk menambahkan environment variable dari Hadoop-nya. Selanjutnya kita akan melakukan performatan pada HDFS. Ini Hadoop Distributed File System. Kita tuliskan atau jalankan perintah ini ya, HDFS namenode -format. Enter. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita jalankan Hadoop-nya menggunakan perintah ini ya, start dfs.s. Ini di sini sudah berjalan ya, dibutuhkan dengan starting dan tidak ada errornya. Selanjutnya kita jalankan untuk yarn-nya. Ini start. Baik, ini sudah berjalan semua. Selanjutnya kita jalankan perintah JPS ini untuk mengecek status dari Hadoop-nya ini. Enter. Nah, di sini jika sudah ada muncul kode-kode acak seperti ini, maka tandanya si Hadoop-nya sudah berjalan. Nah,
Selanjutnya kita cek web UI dari Yarn Resort Manager. Ini buat monitoring ya, menggunakan localhost. Ini menggunakan port 8088. Oke, kita coba ya di browser di sini. Nah, di sini akan muncul untuk halaman monitor dari si Hadoop-nya itu. Oke, selanjutnya kita cek untuk web UI dari HDFS-nya. Cek, kalau paste. Nah, ini untuk portnya 50070 ya, sesuai konfigurasi di awal tadi. Nah, di sini sudah memunculkan statusnya aktif. Tuh. Ya, di sini ada informasi tambahan yang lain seperti itu. Nah, ini tandanya sudah jalan ya untuk si Hadoop-nya ini. Selanjutnya, kita akan instalasi Apache Spark-nya. Nah, yang pertama kita uh, download terlebih dahulu ya filenya pada website resminya. Oh ya, untuk Hadoop ini tadi uh, untuk Apache Spark di sini saya menggunakan versi yang terbaru, yakni versi 4.0.1, di mana ini dibuat untuk Apache Hadoop 3.0. Jadi bisa disesuaikan ya. Di sini ada versi 3.3. Jika 3.3 maka menggunakan versi 3.5.7. Nah, di sini 3.3 seperti itu. Yang satu ini untuk Hadoop 3.4. Lalu tinggal download aja. Baik, selanjutnya kita buka terminal yang mengarahkan ke folder download tadi. Nah, ini ya. Kita clear dulu. Ya sudah. Selanjutnya kita jalankan perintah untuk mengekstrak dari Spark-nya tadi. Kita salin perintahnya, lalu enter. Setelah selesai kita cek lagi menggunakan ls-l. Nah, di sini sudah ada folder baru bernama Spark 401 bla 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 ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan untuk Spark-nya ke dalam folder opt ya. Ini ya, jadi menggunakan sudo mv atau sudo move. Paste. Oh, sorry. Salin, lalu paste. Oke, ini sudah pindah. Nah, dari sini untuk terminalnya kalian bisa close ya untuk yang halaman folder tadi. Nah, sudah tidak dibuka lagi. Itu. Nah, selanjutnya kita buka folder eh, pada opt spark lalu conf atau configuration. Buka foldernya, kita balik ke halaman awal tadi, lalu opt, lalu spark, lalu conf atau konfigurasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita modifikasi file yang bernama spark pnv.sh. Nah, karena ini belum ada, maka kita salin dulu, pastekan, lalu kita hapus untuk copy sampai template-nya. Gitu. Jadi disisakan spark -inv.sh. Oke, lalu kita buka. Oh ya, ini klik kanan ya. Ini kita pilih open with lalu menggunakan tag editor. Oke. Nah, untuk di sini kalian bebas ya mau tuliskan di mana untuk environment selanjutnya. Yang penting di bawah benda pagar ini ya, benda pagar tanda seru. Oke, ini kalian salin aja yang 3 baris ini. Jalan saya taruh di bawah sini. Nah, nah ini untuk lokasi spark-nya ya ada di OPT. Lalu untuk Java Home-nya sesuaikan versi Java yang terinstall tadi. Nah, ini merupakan lokasi dari Hadoop-nya. Disesuaikan aja. Oke, simpan. Selanjutnya kita menambahkan environment variable untuk si Apache Spark-nya. Kita masuk ke terminal lagi. Ini yang utama ya, yang halaman utama. Nah, clear dulu biar nggak dilihat. Yang pertama kita jalankan perintah nano.bus rc. Nah, di sini kita buka lagi ya.
Kita scroll paling bawah. Nah, kita tambahkan satu lagi, dua apa itu, dua environment. Kita salin yang export ini ya. Salin, lalu kalian terserah mau ditambahkan di bawahnya langsung atau buat baris baru seperti saya. Ini biar tidak biar mudah dibaca jika ada terkendala error seperti itu. Lalu kita keluar, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita reload lagi untuk environment variable-nya. Paste. Sudah. Selanjutnya kita coba jalankan menggunakan perintah spark shell. Oke, spark shell, Enter. Nah, ini kita tunggu. Oke. Ini jika muncul tulisan skala seperti ini ya, ini enggak terlihat enggak kelihatan ya ini. Ini ada perintah nama skala. Kalau sudah berkedip seperti ini berarti sudah berhasil menginstal dari Apache Hadoop dan Spark-nya. Lalu jika sudah menjalankan ini ya, Spark Shell ini, maka kita bisa mengakses web UI-nya. Ini untuk alamatnya, ini menggunakan ini ya, 1.0.2.15, lalu menggunakan port 40. Kita coba, ini kita sudah jalankan untuk Spark Shell-nya. Coba akses web UI-nya untuk monitoringnya nanti. Nah, di sini sudah muncul ya. Lihat ada job yang sedang dikerjakan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sampai sini saja untuk instalasi dari Hadoop dan Spark-nya sudah selesai. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba membuat aplikasi untuk menghitung jumlah kata yang berada di dalam file ini. Di sini saya sudah membuat file bernama onlineretail.txt. Nah, ini saya bukakan terlebih dahulu. Jadi download ya. Sudah saya buat, bisa buka. Klik kanan, open with, lalu text editor. Nah, di sini saya sudah membuat reference. Nah, di sini saya sudah membuat data acak. Ini memiliki 30 variasi ya, dengan total baris ini ada 1300. Jadi nanti kita hitung menggunakan Apache Spark ya, apakah hasil dari penghitungannya ini sudah benar. Ini ada 1300 data, lalu memiliki 30 variasi. Jadi ada item 001 sampai item 030 atau 030. Ini kita pause dulu. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan juga untuk kodenya. Baik, yang pertama kita membuat directory dulu di HDFS-nya. Ya, jadi kita salin perintah ini. Ya, jadi di sini kita masuk ke download, kita buka terminal lagi di sini. Oke, ini terminal baru yang mengarahkan ke folder download. Kita paste. Nah, di sini untuk nama foldernya ini nanti bebas ya, kalian teman-teman mau pakai apa. Contohnya di sini saya menggunakan membuat folder bernama user di dalam root, lalu menggunakan username saya. Lalu enter. Ini merupakan directory yang akan dieksekusi si HDFS-nya itu. Oke. Kalau mau ngecek di sini ya, file system, lalu ada di BSR. Ini seharusnya sudah muncul. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba aja. Seharusnya bisa. Oke, selanjutnya kita jalankan perintah untuk mengupload
atau memindahkan file online retail tadi ke dalam workspace dari si HDFS-nya itu. Bisa di sini ya. Jadi sesuaikan aja untuk usernya nanti. Enter. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita coba jalankan perintah ini untuk mengecek apakah file yang kita upload tadi sudah masuk ke dalam workspace si Hadoop-nya tadi. Bentar. Nah, di sini sudah muncul ya. Di direktorinya ada di user Andi Garcias, lalu ini nama filenya online text retail. Itu lalu selanjutnya kita menggunakan kita balik ke terminal yang menjalankan dari Spark Shell tadi. Ya, ini. Nah, lalu kita buka apa tadi? File kode yang sudah saya buat sebelumnya. Ini bernama wordcounter.txt. Buka menggunakan editor. Saya perlebar dulu. Nah, di bagian sini juga sudah saya tambahkan komentar atau informasi terkait kode-kodenya ya. Nah, di sini untuk membaca file datasetnya, lalu kita proses menggunakan file. Nah, di sini kita pisahkan menggunakan flat map, jadi menggunakan slab baris, lalu ubah menjadi pasangan menggunakan map. Selanjutnya kita hitung kemunculan dari setiap ID atau item yang berbeda tadi menggunakan reduce by key. Lalu yang di sini kita lakukan pengurutan hasil berdasarkan ID. Ini menggunakan sort by ya. Lalu kita simpan menggunakan perintah save as text file. Nah, di sini nanti kita akan arahkan untuk filenya berada di user Andika logout. Oke, langsung saja ya. Ini kita salin aja untuk yang kodenya aja, untuk komentarnya tidak perlu ya. Nanti kalian baca-baca sendiri aja. Oke, kita pastekan di dalam skala yang ini. Ini ada skala. Oke, tunggu. Nah, jika muncul tanda hijau ini berarti tidak ada error ya. Balik lagi, lalu kita salin yang ini, file item sampai file. Paste. Nah, ini jangan di enter dulu ya. Ini kita pastekan dulu, kita salin yang flat mapnya ini. Salin, lalu paste. Nah, ini juga ya, ini jangan di enter dulu sampai reduce by key ini baru bisa kita enter. Paste. Ini yang terakhir. Salin. Paste. Nah, di sini lalu baru kita enter. Baik, di sini sudah muncul ya untuk mapnya ya, ada string, lalu ada integer gitu. Selanjutnya, yang terakhir ini kita urutkan dulu hasilnya. Kita salin ya dari file sort item cons sampai item cons ini. Stop. Lalu jangan di enter dulu. Kita salin dulu yang sort by ini. Ini baru kita enter. Oke, selesai. Nah, baru kita ekspor hasil dari penghitungan tadi. Stop. Enter. Oke, ini sudah. Lalu untuk keluar dari ini Spark Shell-nya ini menggunakan perintah .2 lalu void. Oke. Nah, ini sudah keluar ya. Lalu kita bisa balik ke terminal yang awal tadi. Lalu kita cek menggunakan perintah ini. Ini yang DFS ini yang perintah terakhir ya untuk mengecek file. Lalu kita tambahkan slash, kita masuk ke dalam folder output. Enter. Nah, di sini sudah ada informasi kalau outputnya sudah sukses, lalu terbagi menjadi dua part ya, ada part 000 sampai dan part 001. Nah, ini gantung jumlah data kalian.
semakin banyak maka partnya semakin banyak juga seperti itu. Lalu untuk membuka atau membuka isi dari file tersebut menggunakan perintah ini, dfs get, lalu diikuti dengan part yang mau dibuka. Nah ini mau kita clear dulu aja, clear, paste, lalu enter. Nah di sini sudah muncul ya, untuk item 001 ini memiliki jumlah 54. Kita coba validasi, kita buka folder online retail tadi, ini menggunakan tag editor, lalu kita jalankan perintah Ctrl F. Ya, kita cari yang item 00, oke, 01, oke, 001. Nah di sini terdapat 54 data yang sama. Oke, berarti di sini sudah sesuai. Lalu kita coba untuk item 002 atau random aja, misalkan item 013 atau 13. Nah 13 di sini ada 41, maka yang 13 ini sudah ada 41. Nah ini uh, untuk satu part ini di saya hanya berjumlah 15 ini. Kalau kita buka untuk yang part yang kedua, tinggal ganti aja yang ekornya ini ya menjadi angka 1. Nah ini lanjutannya ya, mulai dari 16 sampai 30. Oke, kita cek juga misalkan dari item 024. Nah, di sini ada 36. Maka di sini 36 tadi, 24. Nah, ya. Nah, ini sangat membantu sekali ketika data setnya ini berjumlah banyak, mungkin hingga jutaan ya, selasa jutaan gitu sampai miliaran. Jadi perhitungannya menjadi cepat. Baik, mungkin sampai sini saja terkait video yang saya buat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.